Jika kalian ingin menguasai sebenarnya ilmu yang saya ajarkan ini, kalian itu mesti banyak buat latihan. Jangan malas. Karena SOP yang saya bagikan dengan Anda semua itu adalah SOP yang sebenarnya ilmu yang saya gunakan saat ini. Tiada satu ilmu pun yang saya tutupi dari Anda semua. Jadi selagi Anda masih malas membuat latihan, membuat ulang kaji, membuat lukisan, dan berdiskusi dengan saya jamin Anda tidak akan menemukan feel yang saya rasakan saat ini dalam melihat market dan menganalisa market. Jadi tolong dengan sangat, jika Anda ingin merasakan hal yang sama seperti saya melihat market, banyakkanlah melukis, banyakkanlah buat latihan. Karena SOP dan bagaimana cara melukis dan segala macamnya itu saya telah ajarkan dengan Anda. Semua terpulang kepada Anda. Jika Anda ingin sukses, jika Anda ingin menguasai ilmu ini di luar kepala Anda harus banyak membuat latihan. Banyaklah buat praktis. Oke? Semuanya dah saya bukakan. Tiada satu pun yang saya tutupi. Jadi tolong rekan-rekan semua gembleng rotan diri Anda. Rubah mindset Anda. Tiada yang instan untuk Anda bisa mencapai ke level seperti yang saya lakukan ini. Tapi jalan Anda dipermudah karena Anda ada yang membimbing. Ada arah yang jelas yang Anda ikuti. Ada SOP yang dah jelas, tinggal Anda ikuti. Semuanya dah clear, tinggal Anda banyakin latihan. Maka Anda akan dapatkan feel yang sebenarnya yang dalam menganalisa market yang saya lakukan sejauh ini. Oke, saya lanjut. Oke, ini nampak ya. Di H1 kita dapat tricky di sini nih. Di Hespo ada re-entry. Ya, re-entry buy tadi. Itu sebab dia naik. Nah, sekarang kita pindah ke GU. Entry saya di GU. Nah, tadi saya kirim signal ya, ketika keluar arah kuku yang ini. Oke, ketika keluar arah kuku yang ini ya, keluar arah kuku yang ini dan saya coba ambil sell di area sini. Pak, memang entry saya ini sudah saya close nih. Saya sisakan entry saya yang di atas ini dan saya hold untuk saat ini. Nah, jadi kenapa saya entry lebih awal di sini? Ya. Karena semua saya hitung juga money manajemennya. Ketika saya entry sini padahal entry-nya di area sini ya. SL saya ketika membuat momentum di sini. Di situ yang menjadi tempat zone cut loss saya nantinya. Karena saya mendapatkan arah di sini. Dan apalagi kenapa saya letakkan SL yang jauh di sini, semuanya bersebab. Silakan dilihat di time frame lebih atas. Coba lihat ini. Perhatikan di Hespo. Di Hespo nampak enggak? Tiada satupun CS yang mampu membuat arah awal buy di sini. Sebelumnya dia membuat rejection di sini. Nampak tak pin bar yang ini? Ini pertanda market tidak mampu ataupun tidak ada kekuatan membuat kenaikan. Oke, di sini kita tetap baca dia sebagai arah kuku nih, belum ada buat entry. Oke, ini dia membuat entry nih. Tapi candlestick buy setelahnya tidak mampu close di atas MA5, MA10 high membuat arah awal. Enggak. Dia hanya mereject, itu pertanda dia di sini. Dan lagi di sini ada supply loh. Nampak tak ini ada supply, ini saya tandakan dengan horizontal dan warna hitam 2 nih. Itu ada supply. Oke. Kalaupun mau lebih jelas lagi, silakan tengok di time frame atasnya lagi. Nampak? Di situ pun ada zone re-entry di D1, re-entry sell karena ini CSM loh. Nampak enggak? Semuanya tuh bersebab. Lagi-lagi saya katakan, jika ada
re-entry di temperan besar yang valid, di temperan lebih kecil dia akan membuat arah yang tricky. Nah, ini contohnya. Re-entry di D1, di Hespo dia buat tricky. Pak. Jadi kalau re-entry D1 tadi itu akan berlanjut dia turun, jadi analisa saya dia nanti dia mesti membuat web di Hespo-nya ini nanti. Ya. Jika dia balik turun nanti seperti ini pergerakan dia. Dia break support level yang ini, demand level yang ini, low nih, nampak saya letakkan vertical line, horizontal line, Dia akan break dulu. Ketika dia break ini, dia akan naik semula ke atas. Ya, entah dia ke sini, baru dia terjun. Kenapa dia naik ke sini kalau dia mau turun? Kenapa dia naik sini? Karena dia mesti membuat web dulu. Ingat nggak? 1, 2, 3 nantinya. A, B, C, baru dia terjun. Tapi kalau dia tidak mampu memecahkan demand ini, ya, banyak candlestick yang reject di area sini nanti, ataupun candlestick membuat sideway di sini, di area demand ini, itu kita perlu hati-hati. Itu pertanda nantinya. Nah, tapi jika di breakout dia demand yang ini, maka sesuai nantinya dengan apa yang saya katakan tadi. Kemungkinan dia akan membuat ABC dulu baru dia terjun. Oke, sekarang kita tengok di H1 tadi. Nah, di sini kita pun dah nampak. Oke, di sini arah kuku yang saya masuk tadi batal dia dengan keluarnya arah kuku buy. Oke, arah kuku buy membuat re-entry dia. Ya, re-entry setelah re-entry CS buy yang ini nampak dia tidak mampu close membuat arah. Jangankan momentum, arah awal aja setelah re-entry ini dia tidak mampu. Karena apa dia tak mampu? Karena ada supply di sini yang menahan. Itu aja logikanya terus. Ya. Dan apalagi coba lihat ini. Nih, area nih. Tengok di Hespo. Dia mesti ada zone yang menahan MA5, MA10 high. Tentu menjadi tricky dia di H1 tadi itu. Nah, naik pun kita ke D1, kita nampak ada zone re-entry di situ. Nampak tuh? Nah, di sini pun ada supply yang menahan. Nah, ada berapa pengkukuh kita di situ? Makanya di situ saya masuk tadi, saya tambah layer saya di sini, dan ketika dia turun sampai sini, saya buat TP tadi di sini, goal saya, GU saya tadi itu. Layer saya yang di sini tadi, ya, yang entry ketika re-entry ini di sini tadi, saya TP di sini, alasannya pun bersebab juga. Karena ada demand nih vertical horizontal line nih, temperan lebih kecil. Nampak? Di sini ada demand yang saya menjadi area TP saya, demand press. Nampak? Harganya 22301. Coba tengok GU saya tadi. Nampak? 2230. Oke? Nampak kan? Semuanya tuh bersebab. Nah, jadi di sini saya mencoba melihatkan juga dengan Anda kenapa saya buatkan video ini. Saya meskipun saya yakin dia turun, ya, saya tetap menggunakan money management dan tidak tamak. Kenapa saya katakan tidak tamak? Ya, entry saya tadi di sini saya tetap buat TP-nya di sini 80%, 20% saya hold. Ini yang akan berpeluang menjadi swing. Begitu caranya yang saya terus dan sering kali saya ajarkan dan saya katakan dengan Anda semua, lakukanlah entry menggunakan money management 80 versus 20. Inilah manfaatnya. Karena dengan ini mental Anda pun akan dijaga, keserakahan Anda pun akan dijaga, kepercayaan diri Anda pun akan dijaga, akan dibentuk dari situ.
Oke, jelas ya. Ada lagi entry saya yang GJ. GJ. Nah, di GJ semua pun lagi-lagi bersebab. Nampak? GJ dia tertahan pertama nih, nampak nih di sini ada supply press yang menahan dia. Apa enggak? Dia hanya sentuh kiss sedikit, terjun dia habis tuh. Oke? Nah, tengok di D1. D1 ada re-entry zone. Lagi-lagi ada di sini supply zone nih. Nih. Nampak enggak? Intinya ini momentum kan arah nih. Arah yang kita dapat. Dia berada di zone re-entry sekarang. Paham ya? Nah, di Hespo saya melihat adanya CSM. Tapi CSM yang ini tadi, CS memang belum masuk ke zone re-entry. CS banyak mau rejection nih, 2 kali rejection. Ini pertanda nih, signal untuk kita didukung dengan adanya supply. Oke, adanya supply. Oke. Nah, di sini saya masuk mengambil peluang karena setelah re-entry dari CSM yang ini, nampak CS ini yang masuk ke zone re-entry, dia tidak mampu CS buy-nya ini close membuat arah awal. Minimal arah awal tak mampu dia. Close dia di bawah ataupun di dalam MA5, MA10. Nampak? Dengan kondisi dia close seperti ini, maka saya tinggal mencari setup di time frame kecil. Oke? Itu yang saya lakukan. Nah, saya turun ke H1. Di H1 saya melihat. Oke, baca lagi dari sini. Nih. Apa enggak? Supply. Nih, tertahan di area supply. TP wajib CS arah kuku. CS arah kuku langsung membuat CSM, baru dia membuat re-entry. Masa re-entry lagi saya baru masuk. Nampak enggak? Semua itu selalu saya lakukan dengan bersebab. Apa enggak? Bersebab, itu yang saya katakan. Kenapa saya entry sini? Nampak nih, support ataupun demand ini telah dipecahkan. Nampak? Kalau Anda tajamkan mata, ya. Kalau Anda tajamkan mata, kenapa saya boleh entry di situ? Oke? Kenapa saya boleh entry di situ? Di sini saya dapat adanya head and shoulders. Apa enggak? Head and shoulders nih. Apa enggak? Head and shoulders, leher kiri, ya. Leher kanan, ini bahu kanan. Kenapa saya ngambil di bahu kanan ini meskipun ada supply di sini? Ya. Karena saya lebih baik menunggu CS arah kuku. Arah kuku di breaknya lah demand yang ini. Makanya saya berpegang di sini. Saya pegang demand yang seri supply yang ini untuk saya ambil peluang entry nanti setelah keluarnya CS arah kuku. Apa enggak? CS arah kuku CSM re-entry masuk dia ke zone sini. Terjun dia lepas itu. Oke? Nah, ini arah yang kita jumpa, arah re-entry. Tentu di time frame kedua M15 akan ada ABC. Itu terus yang saya ingatkan. Mesti ada web ABC jika ada arah dan membuat re-entry yang valid. Apa enggak? Ini ABC-nya nih. ABC. Apa? Semua tertahan karena ada supply di sini. Ini ABC tadi itu. Nampak? Lagi-lagi dia baru membuat penerjunan. Oke. Baru dia membuat penerjunan ketika dia masuk ke zone sini. Mantap. Dia menyentuh top BB dulu. Membuat extreme B dulu. Baru dia penerjunan. Kenapa enggak ini dia langsung terjun? Semuanya lagi-lagi bersebab. Oke, tentu di M5 kita nampak nih, ini ABC nih, A, B, C. Kenapa ini enggak langsung terjun? Karena dia tidak membuat extreme dulu yang di sini. Dan selain itu pun alasannya,
Di sini kita nampak nih, ini CS ini keluarnya dia menjadi CS arah kuku buy ini. Tentu ini reentry-nya. Nah, setelah reentry dia tidak membuat momentum. Itulah makanya dia baru terjun di situ. Oke. Kita tengok di M15, M5 tadi. Nah, nampak nggak? Di sini dia membuat web di situ. Nih, ini pasti kita kesan nih. A, B, C. Ya enggak? Ada supply lagi di sini. Nah, itu perlu dengan banyaknya latihan teman-teman nanti akan menyadari hal yang saya katakan itu. Oke? Paham ya? Jadi setiap masuk market tak kisah mau ambil arah yang mana, entah di H1, entah di H4, semua terpulang dari mana yang Anda mau. Yang penting arah itu perlu Anda validasi. Bener nggak arah nih? Ada nggak zone di template atasnya yang menahan? Kalau nggak ada, berarti dia searah dengan template yang menjadi arah tadi itu. Kalau udah jumpa yang penyokongnya seperti itu, berarti arah tadi itu udah 50% valid. Insya Allah valid maksud saya. Nah, syarat selanjutnya silahkan tunggu di zone reentry dia. Ya, tunggu di zone reentry dia arah tadi itu. Sampai dia di zone reentry, filter dia. Di time frame kedua cari dia membuat, pokoknya di time frame kedua, entah ketiga, entah kedua, entah ketiga ya, cari dia berbentuk web ABC. Kalau dia reentry itu akan valid, dia akan membuat web ABC, web korektif. Ingat tuh, berkali-kali saya katakan, setiap reentry yang valid akan membuat korektif web ABC. Bagaimana cara mengesannya biar presisi? Ada Pibo saya ajarkan. Ingat, Pibo henjun, maksimal ataupun minimal web korektif. Udah saya bagikan juga settingannya. Silakan Anda buat latihan. Contohnya pun udah berjibun, udah bersepah, saya buat contohnya di personal coaching kelas kita di Telegram. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak yang per entry ini? Coba saya tengok. Oke. Cuma ini ya. Oke, saya buka chatting saya dengan teman kita Paraklit Azerbaijan. Nah, di sini saya jelaskan semua. Nih, saya jelaskan kenapa saya entry tadi itu. Kami berdiskusi di sini live thread masa itu. Di sini saya katakan kita ketinggalan setup sell ataupun setup dari pelemahan GBP. Tapi kita nggak apa-apa, kita dapat GBP JPY tadi. Nah, ini saya katakan GBP JPY. Nah, di sini pun sama nampak. Di sini kita jumpa adanya arah CSM. Ini reentry dia. Nampak nggak? Filter di template lebih kecil nampak nanti itu. Lagi. Kita cari. Sorry. Nih pun sama. Arah CSM. Reentry. Ini pun sama. Arah CSM buy. Reentry. Mesti ada web juga nih. Nah, ini nampak nih, ini webnya nih mesti nih. Nah, baru dia naik. Apa enggak? Nanti saya buktikan. Kita tengok pair itu nanti. Nih. Apa enggak? CSM membuat web dia. Nah, ini pun juga arah. Nampak? Ada engulfing. Ini ya, membuat web dia turun. Nampak nggak? Lagi-lagi web saya katakan. Oke, mari kita lihat. GBP NZD.
Nih kita tengok reentry itu, nampak dia membuat web juga di sini. Apalagi GBP CHF H1 tadi. Nih. Tengok M15. M5. Pak, dia buat web lagi. Nih. Ini ada supply yang menahan dia nih kalau mau entry di atas nih. Nampak? Supply press lagi itu. Turun kita di M1. Supply tadi itu di situ. Nih, nampak? Setup tuh udah jelas di situ, nampak semua. Nih, nampak? Aduh, sorry. Dah. Sorry, saya kecilkan dulu biar nampak. Aduh, nggak nampak ya. Oke. Kita lukis. Ini area HNS. Nampak leher kiri di break leher kanan naik. Ini pun ada supply di sini nih. Masuk dia di zone itu. Ada HNS juga. Point entry. Oke. Di situ nampak semua. Kenapa di area itu terjadi penurunan? Oke, kita kecilkan di area itu. Atau kita naik ke M15 langsung. M15 ada apa di situ? Dia pun ditahan di sebelumnya nih, ada supply di sini yang kuat nih, banyak nih. Dan kita tengok pun bisa nampak. Ini nih kenapa dia tertahan di sini? Kenapa dia tertahan di situ? Karena di H1, di H1 ada re-entry zone. Nampak? Ada re-entry zone. Di M15-nya tadi itu membuat tricky, arah kuku bayi yang tricky. Nampak? Dan lagi di sini pun kita nampak jadi supply ini. Di engulfing sama sel yang itu. Ini zone re-entry kita nih. Nampak enggak? Kita tandain pas di zone head and shoulders kita tadi itu. Coba perhatikan. Yang menyentuh tuh. Kita tengok di M5. Apa? Turun kita ke M1 tadi. Nampak? Pas di zone bahu kanan kita tadi. Head and shoulders. Apa kan? Engulfing di M15, head and shoulder tempat kecilnya. Disokong di M15 juga tadi ada supply zone di sini. Di M5 pun ada supply zone yang press di sini. Arah dari BBMA pun nampak. M15 ada tricky buy. H1 ada re-entry dari CSM. Dan didukung dia ada arah nih. Nih, arah awal sel di Hespo. Begitu aja terus. Ini ada nih CS arah kuku pula nih. Nih nampak nih CS arah kuku sel yang ini close jadi bawah mid BB itu. Semuanya tuh bersebab. Penting cari arah validasi, arah konfirmasi, arah filterisasi, arah valid arah tuh tunggu di re-entry-nya. Sampai di re-entry filterisasi lagi. Dah. Saya harap dengan video ini saya harap sekali rekan-rekan yang masih kebingungan ikuti apa yang saya bicarakan dari awal video ini tadi sehingga sekarang. Tolong diikuti. Biar Anda tuh tidak membingung ataupun galau lagi di tepi jalan, di tengah jalan. Dan jangan malas membuat latihan. Selagi Anda malas membuat latihan dan praktis, Anda tidak akan menemukan style trading atau
feel good macam yang saya rasakan saat ini. Ingat pesan saya, sehebat apapun teknik yang Anda gunakan, sehebat apapun guru tempat Anda belajar, kalaulah Anda malas membuat latihan, membuat praktis, Anda tidak akan menemukan feeling ataupun cara trading yang sama dengan guru Anda lakukan, yang guru Anda lakukan. Paham? Tolong ingat pesan saya itu. Oke, saya rasa cukup video kali ini, dan saya sangat berharap sekali rekan-rekan semua bisa merasakan bagaimana cara pandang saya dalam menganalisa market ini. Oke, saya tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika tersalah kata, terkasar bicara, saya mohon maaf. Mohon ampun dan maaf dengan Anda semua. Dan saya harap Anda tidak memasukkan ke dalam hati atau menjadi pendendam dengan kata-kata saya jika seandainya ada terkasar kata. Semua yang saya katakan ini kebaikan untuk Anda, kebaikan untuk kita semua. Karena saya tidak mau siapapun student saya, siapapun yang join kelas saya tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan dalam menganalisa market. Oke, saya sayang Anda semua, dan saya ingin kita sama-sama bisa merasakan kejayaan di forex ini. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.